Rekan-rekan seperjuangan, sangat menarik sebuah pernyataan dari Presiden Prabowo. Jaminan keamanan bagi semua pihak dalam konflik Palestina-Israel. Pernyataan tersebut menuai kecaman rekan-rekan. Bahkan ada yang menyebutnya menjijikan. Pertanyaannya sederhana. Apakah pernyataan tersebut benar-benar peduli Israel atau pro-Israel, atau malah justru dipelintir dari konteks diplomasi internasional? Mari kita bedah bersama rekan-rekan. Rekan-rekan seperjuangan, mari kita luruskan bersama pernyataan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tidak pernah menyatakan dukungan terhadap penjajahan Israel. Yang ia sampaikan adalah perdamaian hanya mungkin jika keamanan semua pihak dijamin dalam kerangka solusi dua negara. Ada fakta penting yang harus rekan-rekan ketahui. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum internasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa diplomasi, bukan bahasa ideologis. Dan yang berikutnya, belum ada sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap Israel. Itu yang perlu dicatat dan diingat, sehingga kita tidak menelan informasi mentah-mentah. Rekan-rekan seperjuangan, kita perlu mengetahui posisi resmi Indonesia, fakta kebijakannya. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia tetap konsisten. Fakta penting yang perlu kita catat ya, yaitu Indonesia menolak pendudukan Israel atas Palestina. Berikutnya, Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Dan yang berikut, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dari presiden pertama, Soekarno hingga Prabowo, semuanya memiliki posisi yang sama, yaitu konsisten. Ini fakta yang harus kita pahami bersama. Dalam teori realisme Hans Morgenthau, negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan stabilitas, bukan emosi moral. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Implikasi teorinya adalah diplomasi selalu menggunakan bahasa yang netral. Perdamaian akan ada jika dijamin keamanan. Tanpa keamanan tidak ada negosiasi. Itu implikasi teorinya. Rekan-rekan, menyebut keamanan Israel lalu disimpulkan sebagai bentuk dukungan terhadap Israel merupakan false equivalence. Jika logika itu dipakai, dianggap pengkhianat, ya kan? Setiap upaya damai pasti akan dikatakan kompromi moral. Nah, ini logika yang keliru. Ini bukan analisis, tetapi agitasi emosi. Sesederhana itu rekan-rekan. Rekan-rekan, politik global bukan ceramah moral. Forum internasional bukan ruang dakwaan dan juga bukan ruang untuk ekspresi kemarahan. Di politik global, bahasa harus terukur. Tujuan utama menghentikan kekerasan. Moral tetap terjaga, tetapi tidak diekspresikan dengan slogan. Ruang diplomasi bekerja dengan kepala dingin, bukan dengan makian. Ini yang harus dipahami. Rekan-rekan, pertanyaannya, narasi ini siapa yang diuntungkan? Narasi Prabowo pro-Israel menguntungkan politik identitas dan polarisasi. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi dangkal. Isu Palestina dijadikan alat mobilisasi emosi. Publik kehilangan analisis struktural konflik. Dan Palestina
tidak terbantu oleh distorsi fakta. Ini yang harus kita pahami bersama. Cara berpikir seperti ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa menjamin keamanan bukan berarti membenarkan penjajahan. Diplomasi bukan soal suka atau benci, tapi soal menghentikan perang. Menggunting pernyataan lalu memelintirnya menjadi tuduhan moral adalah manipulasi opini, bukan perjuangan kemanusiaan. Ini yang perlu kita refleksikan bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam perjuangan.